Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agista Tarsharani dengan NIM 20502030711111083 dari mata kuliah Bisnis Digital kelas CD. Untuk ujian akhir semester ganjil ini, saya menampilkan visualisasi tentang ketimpangan pendapatan di beberapa daerah di Indonesia. Untuk sumber data yang saya gunakan, yaitu pertama Gini rasio berdasarkan provinsi dan daerah dari tahun 2019 hingga 2022 dengan membandingkan hasil dari daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, upah rata-rata per jam berdasarkan provinsi tahun 2021. Yang ketiga, inflasi 90 kota umum tahun 2021. Yang keempat, persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi dan daerah, pedesaan dan perkotaan tahun 2019 hingga 2022. Dan yang kelima adalah persentase tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi tahun 2019 hingga 2021. Semua data di atas saya dapatkan dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu www.bps.go.id. Yang pertama adalah rasio Gini. Rasio Gini atau Gini rasio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Gini rasio dijelaskan dengan angka 0 hingga 1. Apabila skala Gini rasio semakin mendekati 1, artinya hal tersebut mengindikasi tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dan berlaku juga sebaliknya. Di rasio Gini ini saya menghasilkan 3 grafik, yaitu grafik pertama untuk tahun 2019 hingga 2020, grafik kedua untuk tahun 2021 hingga 2022, dan grafik yang ketiga adalah perbandingan rasio Gini yang terjadi pada daerah yang memiliki rasio Gini tertinggi di Indonesia dan daerah yang memiliki rasio Gini terendah di Indonesia. Pada tahun 2019 dan 2020 bisa kita lihat di sini daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki rasio Gini tertinggi di Indonesia. Lalu di posisi selanjutnya adalah Provinsi Gorontalo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang memiliki rasio Gini sebesar 0,4. Dan untuk rata-rata Indonesia sendiri, rasio Gininya adalah 0,3. Lalu untuk provinsi yang memiliki rasio Gini terendahnya di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat yang memiliki kisaran angka rasio Gini di angka 0,2 hingga 0,3. Kondisi seperti ini bertahan hingga tahun 2022, di mana daerah istimewa Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan skala rasio Gini tertinggi di Indonesia, dan Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi provinsi dengan skala rasio Gini terendah di Indonesia. Lalu apabila kita buat perbandingan antara daerah yang memiliki skala rasio Gini tertinggi dan terendah di Indonesia, lalu kita bandingkan dengan rata-rata skala rasio Gini yang Indonesia miliki, maka sebenarnya tidak begitu banyak terjadi perubahan yang secara signifikan. Karena untuk daerah-daerah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki skala rasio Gini tertinggi di Indonesia tidak mengalami begitu banyak perubahan. Rata-rata skala rasio Gini Indonesia juga tidak begitu banyak perubahan, begitu juga dengan kelompok provinsi dengan skala rasio Gini terendah di Indonesia. Namun khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apabila kita lihat di sini, memiliki tren turun. Artinya rasio Gini untuk Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Untuk pembuatan grafik berikut, 3 grafik berikut akan saya tampilkan sebagai berikut. Dengan begitu, dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa angka rasio Gini Indonesia belum begitu mengkhawatirkan karena masih berada pada angka 0,3, dan untuk daerah istimewa Yogyakarta juga
skala rasio Gininya masih 0,4. Namun untuk daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia secara umum perlu mengantisipasi kenaikan angka yang secara signifikan meningkat tajam hingga mendekati angka 1. Karena apabila semakin mendekati angka 1, berarti artinya daerah tersebut mengalami peningkatan dalam hal ketimpangan pendapatan. Menurut BPS, seperti yang telah dilansir oleh bisnis.com, terjadinya peningkatan angka rasio Gini khususnya pada tahun 2020 terjadi karena meningkatnya persentase penduduk miskin pada tahun 2020 secara signifikan, yang dimana hal ini akan dijelaskan secara lebih lanjut di slide selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Khairuddin R. dan Mustain DL pada tahun 2020, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu pertama tingkat pengangguran dan upah minimum. Untuk hasil dari grafiknya juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk inflasi pada tahun 2021 diambil dari 90 kota umum oleh BPS, namun saya ringkas untuk ditampilkan hanya menjadi 20 kota saja. Berdasarkan grafik berikut, kota Parepare memiliki inflasi tertinggi dibandingkan dengan kota Parepare, Sampit, Mamuju, menjadi daerah yang memiliki inflasi tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Inflasi sebesar 4,62 untuk Sampit, 4,39 untuk Mamuju, dan 4,09 untuk kota Parepare. Sedangkan untuk tambahan informasi sebelumnya, kota dengan tingkat inflasi terendah adalah Maumere dengan tingkat inflasi sebesar 0,55, kota Tanjung Pinang sebesar 0,86, dan kota Bau-Bau sebesar 1,05. Untuk rata-rata inflasi di Indonesia adalah sebesar 1,87. Dari informasi tersebut, apabila kita bandingkan dengan grafik yang ada pada layar, maka bisa dikatakan bahwa terdapat gap atau celah yang cukup signifikan antara daerah yang memiliki inflasi tertinggi di Indonesia, dalam hal ini adalah Sampit, dengan rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia. Karena inflasi yang terjadi pada Sampit adalah sebesar 4,62, sedangkan rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia hanya sebesar 1,87. Untuk pembuatan grafik inflasi dalam Tableau, saya tampilkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah upah rata-rata. Upah rata-rata per jam berdasarkan provinsi tahun 2021 ditampilkan dalam grafik berikut, dan dari grafik pada layar ini kita bisa lihat bahwa DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki grafik paling tinggi di Indonesia. Merupakan provinsi yang memiliki upah rata-rata per jam tertinggi di Indonesia sebesar Rp30.662, di mana rata-rata untuk upah Indonesia sendiri adalah Rp18.089. Dan di lain sisi, Gorontalo dan daerah istimewa Yogyakarta adalah provinsi dengan upah rata-rata per jam terendah di Indonesia. Dan di sini Jawa Barat, walaupun tidak masuk ke dalam 10 besar provinsi yang memiliki upah rata-rata tertinggi di Indonesia, namun Jawa Barat masih tergolong provinsi yang memiliki upah rata-rata per jam tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar Rp19.716. Untuk pembuatan grafik pada Tableau akan ditampilkan sebagai berikut.
Sehingga berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, inflasi yang ditentukan oleh IHK atau Indeks Harga Konsumen juga turut menjadi salah satu landasan dalam penetapan upah minimum. Namun, ada ketidaksesuaian antara inflasi yang terjadi dengan upah rata-rata atau upah minimum yang telah terjadi selama tahun 2021. Apabila kita lihat di sini untuk Kota Mamuju sebagai salah satu daerah yang memiliki inflasi tertinggi di Indonesia sebesar 4,390, yang dimana Mamuju merupakan bagian dari Sulawesi Barat, nyatanya tidak dapat membuat Sulawesi Barat memiliki upah minimum atau upah rata-rata per jam yang melebihi rata-rata upah di Indonesia. Sebab di sini Sulawesi Barat upah rata-ratanya hanya sekitar Rp18.072, lebih rendah dari upah rata-rata Indonesia yang sebesar Rp18.089. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang memiliki inflasi tinggi namun bisa memiliki upah di atas rata-rata Indonesia, atau daerah yang memiliki inflasi rendah dan memiliki upah di bawah rata-rata Indonesia. Pada grafik ini didapatkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo masuk ke dalam kelompok provinsi dengan upah rata-rata per jam terkecil di Indonesia pada tahun 2021, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Barat masuk ke dalam kelompok provinsi dengan upah rata-rata per jam tertinggi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah persentase penduduk miskin. BPS menjelaskan terkait konsep persentase penduduk miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Lalu untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi ini untuk persentase penduduk miskin, dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil di Indonesia. Lalu untuk Jawa Barat berada di posisi ini untuk persentase penduduk miskin, dan kondisi seperti ini berlangsung hingga 4 tahun dari 2019, 2020, 2021, dan 2022. Tidak begitu banyak terjadi perubahan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Gorontalo dan daerah istimewa Yogyakarta masuk ke dalam provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Barat masuk menjadi kelompok provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil di Indonesia. Secara garis besar, rata-rata Indonesia dan hampir seluruh provinsi Indonesia mengalami kenaikan persentase penduduk miskin secara signifikan pada tahun 2020 dikarenakan kasus COVID yang menyebabkan maraknya pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Peningkatan persentase penduduk miskin di Indonesia ini yang akhirnya berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya melalui rasio Gini. Lalu pada grafik tahun 2001 dan 2020 mulai terjadi perbaikan di mana menurunnya jumlah persentase penduduk miskin, di mana hal ini sebagai dampak dari bergeraknya kembali roda-roda ekonomi sehingga masyarakat mulai kembali bekerja dan beraktivitas dengan peraturan new normal. Untuk pembuatan persentase penduduk miskin di tabel akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka sendiri adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pada persentase tingkat pengangguran ini menghasilkan dua grafik, yaitu untuk tahun 2019 dan 2020 dan untuk tahun 2020 dan 2021. Pada grafik tahun 2020, DKI Jakarta memimpin posisi sebagai provinsi dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, di mana Jawa Barat menduduki posisi ketiga sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran
terbanyak di Indonesia. Sedangkan untuk Gorontalo dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase tingkat pengangguran terkecil di Indonesia. Apabila kita bandingkan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan tingkat pengangguran tidak hanya terjadi pada DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, atau daerah istimewa Yogyakarta, namun terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia secara umum. Apabila kita lihat pada tahun 2021 sudah mulai mengalami perbaikan terkait persentase tingkat pengangguran hampir di seluruh Indonesia dengan menurunnya tingkat pengangguran. Namun kondisi di tahun 2021 ini masih belum bisa mengalahi posisi atau kondisi di tahun 2019. Seperti kita lihat untuk di Indonesia sendiri, persentase tingkat penganggurannya adalah sebesar 6,4, masih lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan persentase rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 yang hanya sekitar 5,23. Ini yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya bisa menyampaikan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran, upah minimum, dan persentase penduduk miskin. Pada kasus ketimpangan pendapatan yang terjadi pada Provinsi Gorontalo dan daerah istimewa Yogyakarta disebabkan oleh tingginya penduduk miskin dan upah minimum yang rendah, sehingga menyebabkan Gorontalo dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Sedangkan pada kasus di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, ketimpangan pendapatan disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Namun pada tahun 2021, provinsi di Indonesia sudah menunjukkan arah perbaikan. Namun pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah pada masa-masa di era baru bangkitnya Indonesia dari pandemi COVID-19 atau new normal. Sehingga keputusan yang saya sarankan adalah yang pertama, meningkatkan kembali pelatihan-pelatihan kerja dan kewirausahaan sehingga memperkecil waktu tunggu kerja bagi para mahasiswa yang baru lulus atau mungkin pengangguran intelektual atau pengangguran terbuka. Lalu pemerintah dapat mengkaji ulang terkait upah minimum di beberapa daerah, apakah sudah sesuai dengan inflasi yang terjadi di daerah tersebut, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat daerah tersebut butuhkan. Lalu selanjutnya adalah, selain memberikan bantuan kepada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah juga harus membantu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri melalui pelatihan kerja dan kemudian dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.